Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan Syafaat Malam. Sekalipun begitu, itu judul cerita singkat mengawali refleksi kita dalam kesempatan ini. Kerajaan surga bagaikan dua orang bersaudara yang hidup berbahagia dan puas sampai keduanya dipanggil Tuhan untuk menjadi murid-Nya dan diutus untuk mewartakan Injil. Yang lebih tua, sang kakak, menanggapi panggilan itu dengan sukarela, meskipun untuk itu ia harus meninggalkan orang tua serta gadis yang dicintainya, yang diimpikan untuk menjadi istrinya. Ia pergi ke sebuah negeri yang jauh. Di sana ia mencurahkan seluruh hidupnya untuk melayani orang-orang yang sangat miskin. Sampai suatu saat terjadi penganiayaan di negeri itu. Ia ditangkap atas dasar tuduhan palsu. Lalu ia disiksa dan akhirnya ia dibunuh. Tuhan berkata kepadanya, "Baik, hambaku yang jujur dan setia. Engkau memberiku pengabdian seharga 1000 talenta. Sekarang akan kuberikan kepadamu semiliar talenta sebagai ganjaranmu. Masuklah dalam sukacita tuanmu." Sementara adiknya tidak begitu rela menanggapi panggilan Tuhan itu. Ia ingin melalaikannya supaya dapat meneruskan rencananya serta menikah dengan gadis yang dicintainya. Ia menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga, usahanya berkembang pesat, ia menjadi terkenal dan kaya raya. Ya, kadangkala ia memberi sedekah kepada pengemis, tentu bersikap ramah terhadap istri dan anak-anaknya. Sesekali ia juga mengirim sedikit uang untuk kakaknya yang tinggal di negeri yang jauh itu disertai catatan, "Uang ini mungkin bisa membantu karyamu di tengah orang-orang miskin itu." Satu saat dia meninggal. Tuhan berkata kepadanya, "Baik, hambaku yang jujur dan setia. Engkau memberiku pelayanan seharga 10 talenta. Sekarang akan kuberikan ganjaran kepadamu semiliar talenta. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Kakaknya tercengang-cengang ketika mendengar bahwa adiknya mendapat ganjaran yang sama dengannya. Dan ia merasa gembira. Katanya, "Tuhan, setelah melihat semuanya ini, seandainya saya harus lahir dan hidup kembali, saya masih akan melakukan hal yang persis sama dengan yang telah saya perbuat bagimu." Oh, ini sungguh kabar gembira bahwa Tuhan sungguh maha murah dan bahwa ada seorang murid mengabdi kepadanya hanya karena hatinya dipenuhi sukacita. Sukacita itu diukir pada pengabdian oleh cinta kasih,
bukan oleh hal lain. Sukacita yang mendorong orang untuk turut bersukacita ketika orang lain mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan yang baik, sekalipun menurut ukuran manusia, mungkin orang itu tidak layak mendapatkannya. Sikap hati yang mewujud dalam kata dan perbuatan yang bertolak belakang dengan sikap anak sulung dalam perumpamaan Injil Lukas pasal 15 yang sempat kita refleksikan dalam syafaat malam tanggal 25 Juni yang lalu. Ibu bapak saudara, dalam kosakata bahasa Indonesia kita mengenal kata dengki. Dengki berarti menaruh perasaan marah, benci, tidak suka karena iri yang amat sangat pada keberuntungan orang lain. Aneh tapi nyata bahwa para pendengki selalu bisa kita temui di sekeliling kita. Orang-orang yang tidak bisa turut bergembira, bersukacita bersama orang lain yang mendapatkan hal baik dalam hidup ini. Orang-orang yang malah bersusah hati ketika orang lain mendapatkan yang baik, dan sebaliknya bersuka hati manakala orang lain mengalami kesusahan. Di dalam surat Roma pasal 12 ayat 15 dicatat begini: bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Sebuah panggilan untuk merawat sikap hidup yang diwarnai oleh empati yang tulus, bebas dari kecenderungan membanding-bandingkan apa yang dialami atau diterima orang lain dengan apa yang dialami atau diterima diri sendiri. Panggilan itu dapat kita penuhi jika kita mau merasa cukup dan bersedia mensyukuri apapun yang sudah ada dan sudah terjadi. Luapan syukur yang membuat kita bersukacita dan bisa turut bersukacita untuk kebaikan Tuhan yang diterima orang lain. Selamat bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangis dengan orang yang menangis. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami pernah atau bahkan mungkin sedang merasa dengki atas rahmat Allah yang dilimpahkan kepada orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kasih yang meluap, agar mampu merasa cukup dan bersedia mensyukuri apa yang sudah ada dan sudah terjadi, agar kami mampu hidup dalam sukacita yang membuat kami bisa turut bersukacita untuk kebaikan yang Tuhan limpahkan, rahmat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Ya Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami kembali berdoa bagi setiap anakmu, sisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan masalah sakit penyakit.
entah yang dideritanya sendiri atau dialami oleh anggota keluarga. Barangkali ada keluarga-keluarga yang sedang memikul beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin ada keluarga-keluarga yang mengalami gangguan dalam keharmonisan relasi antar anggota keluarga. Mereka yang sedang bingung dengan berbagai hal yang serba tidak pasti di masa depan, pekerjaan, pendidikan, perjodohan, dan sebagainya. Bagi mereka semua kami berdoa. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang diliputi duka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Khususnya kami berdoa bagi keluarga almarhum Bapak David Suteja. Untuk mereka kami berdoa. Kami juga tetap dan terus berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk Jemaat GKI Gading Indah, agar gerejamu dengan berbagai aktivitasnya tidak terjebak pada aktivisme tanpa makna. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara di mana Tuhan hadirkan kami sebagai bagiannya, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini, dengan berbagai pergumulan yang dihadapi untuk berbagai aspek hidup sebagai bangsa, sebagai negara. Untuk itu kami berdoa. Secara khusus kami memohon belas kasihan Tuhan bagi orang-orang yang terdampak oleh berbagai bencana, baik itu bencana-bencana alam, kecelakaan, ataupun musibah-musibah, tapi juga bencana akibat kejahatan, akibat ketidakadilan, dan yang sejenisnya. Untuk itu kami berdoa. Kami berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini, khususnya penyelesaian secara damai konflik yang terjadi di Timur Tengah akhir-akhir ini. Untuk itu kami berdoa. Bila tiba saatnya sebentar malam kami beristirahat, maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.